Selanjutnya ada era modern yang dimulai dari tahun 2000-an hingga sekarang. Memasuki abad ke-21, adopsi AR mulai meluas seiring dengan kemajuan dalam teknologi mobile dan komputasi. Pada tahun 2004, Eduardo Diaz dan Victor Frossard membuat proyek AR yang memungkinkan interaksi antara dunia nyata dan augmented reality melalui perangkat mobile. Kemajuan ini mendorong pengembangan browser AR mobile pertama di dunia, Layar, yang diluncurkan oleh Google pada tahun 2008. Tahun 2015, Microsoft mengubah permainan dengan merilis HoloLens, sebuah perangkat AR mandiri yang memungkinkan pengalaman augmented reality tanpa kabel. Perangkat ini menargetkan berbagai industri, mulai dari pendidikan, desain, hingga kesehatan. Salah satu momen terpenting dalam popularisasi AR adalah peluncuran Pokemon Go oleh Niantic pada tahun 2016. Permainan ini tidak hanya menjadi fenomena global, tetapi juga menyoroti potensi besar teknologi AR dalam aplikasi hiburan. Tahun berikutnya, Apple dan Google masing-masing merilis Arcade dan Arccore untuk iOS dan Android, menyediakan platform yang lebih mudah digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi AR di mobile. Implementasi masa kini dan masa depan. Secara holistik, augmented reality telah menemukan aplikasi di berbagai bidang, mulai dari medis, manufaktur, hingga pendidikan dan otomotif. Di bidang medis, AR digunakan untuk panduan bedah dan pelatihan, memberikan cara yang lebih intuitif untuk dokter melihat dan memahami anatomi manusia tanpa mode invasif. Jadi mereka bisa belajar lebih lanjut dengan menggunakan teknologi AR tanpa harus misalnya membedah pasien asli gitu. Jadi mereka bisa latihan lebih dulu sebelum melakukan seperti operasi dan sejenisnya. Pada industri manufaktur, AR berguna untuk pelatihan dan perakitan produk yang kompleks, membantu para pekerja dengan panduan visual yang diproyeksikan langsung ke tempat kerja mereka. Dalam bidang pendidikan, AR menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan interaktif. Seperti contoh di materi AR yang tadi saya sudah jelaskan, implementasinya itu berupa gambar yang bisa diproyeksikan di layar layar HP. Hanya dengan men-scan gambar tersebut, lalu HP kita akan menciptakan model 3D di dalam layar HP kita. Jadi kita bisa belajar lebih lanjut tentang benda yang akan kita pelajari. Misalnya tentang di buku tersebut ada tentang komputer atau laptop. Nah, kalau kita scan gambar tersebut, kita bisa melihat model 3D-nya dalam mobile phone kita. Jadi bisa kita lihat bentuk fisiknya saja, atau mungkin kalau bisa lebih lebih rinci lagi, komponen dari laptop itu bisa dilihat di AR. Itu kalau lebih rinci lagi. Di sektor otomotif, teknologi AR diterapkan dalam head-up display atau HUD di kendaraan, memberikan informasi navigasi dan lalu lintas langsung di kaca depan mobil. Nah, ini teknologi AR ini sudah banyak dikembangkan dan diimplementasikan ke mobil-mobil yang dirilis zaman sekarang atau menurut saya tahun 2021 sampai sekarang. Nah, itu mobil-mobil sudah mulai canggih, makin canggih. Contohnya Tesla atau contoh lebih ekonominya lagi di mobil Veloz, Toyota Veloz. Nah, itu dia juga ada AR-nya. Lalu potensi dan tantangan masa depan dari si augmented reality. Sebenarnya ini tadi sudah saya bahas, namun akan saya singgung lagi bahwa masa depan AR tampak penuh dengan potensi, sama halnya dengan
virtual reality. Jadi dia masa depannya itu saya bilang masa depannya cerah karena semakin berkembangnya AR, VR, AR dan VR itu mulai dibutuhkan dan sangat dibutuhkan untuk perkembangan teknologi lebih lanjut, terutama dengan peningkatan sensor, kemampuan komputasi, dan perangkat wearable. AR diharapkan dapat terus berevolusi dan diintegrasikan lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari serta berbagai sektor industri. Namun, beberapa tantangan tetap ada, seperti durasi baterai, biaya produksi, kenyamanan pengguna, serta isu privasi dan keamanan data. Dengan terus berkembangnya teknologi, augmented reality akan terus menawarkan cara baru untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Tidak hanya membuat dunia virtual lebih nyata, tetapi juga membawa inovasi lebih dekat kepada kita. Sekian sejarah tentang AR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.